Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, Lin Su memanggil Ye Chengqing dan Suixin, menunjukkan ruangan Tenchen Power di lantai ketiga, merupakan perkumpulan orang-orang yang fokus di bidang permainan catur. Dan master di lantai itu adalah seorang perempuan cantik bernama Moqi. Lin Su mengatakan, seharusnya semua orang pasti mengetahui sosok Moqi itu termasuk Ye Chengqing, namun sama sekali dia tidak tahu tentangnya. Dijelaskan Moqi ini yang telah mengabdikan seumur hidupnya untuk mempelajari permainan catur. Selain itu Moqi adalah satu-satunya murid yang mendapat bimbingan dari Grandmaster Nanggong Xuanji. Ye Chengqing mengatakan bahwa dia juga pernah melawan kakek tua, yang mengaku selama hidupnya mengabdikan dirinya dengan bermain catur. Mengingat kejadian tempo lalu, saat Nanggong Xuanji berkunjung ke rumah Ye Chengqing, dan bermain catur bersama, namun dalam beberapa gerakan saja dia sudah melarikan diri. Lin Su mempersilahkan Ye Chengqing untuk melihat permainan catur, yang diajarkan oleh Moqi kepada para muridnya. Ruangan yang tampak elegan dan megah, membuat Ye Chengqing menyukai suasana di sini. Bahkan Suixin juga mengakui dekorasi yang menyerupai papan catur, memang cocok untuk para maniak pemain catur. Suixin terfokus kepada rak yang ada di belakang Moqi, dia pun menanyakan benda apa yang tersusun rapi di sana. Lin Su memberitahukan itu adalah harta karun dari Paviliun Angin Deyan. Merupakan 13 strategi permainan catur kuno yang tidak lengkap, dan sampai hari ini belum pernah ada orang yang dapat memecahkan formasi tersebut. Dalam pikiran Ye Chengqing itu sangat luar biasa, dia sedikit tertarik ingin melihatnya. Dengan lantang Ye Chengqing mengatakan kalau dia ingin mengambil 10 formasi itu. Moqi memperhatikan Ye Chengqing yang dibawa oleh Lin Su, dalam hati dia bertanya-tanya siapa orang kampungan ini. Dia pun berjalan menghadap Lin Su, dengan sopan menundukkan kepala, kemudian menanyakan apa yang membawa Anda datang ke sini. Lalu Moqi yang mendengar Ye Chengqing ingin mengambil 10 bagian formasi kuno permainan catur, menegaskan bahwa harta tersebut tidak untuk dilihat oleh orang sembarangan. Belum lagi identitas Ye Chengqing yang tidak diketahui, sekalipun seorang bangsawan harus lulus ujian terlebih dahulu untuk bisa melihatnya. Dalam hati Ye Chengqing bergumam, hanya catatan tentang catur saja kenapa begitu rumit untuk dilihat. Moqi menjelaskan, ke-13 formasi yang tidak lengkap itu, mengandung energi yang sangat berbahaya, dan tidak dapat ditahan oleh pemain catur biasa. Jika kultivasinya yang tidak cukup kuat, dan memaksa untuk memahaminya, maka akan menyebabkan kerusakan pada meridian bahkan meninggal. Oleh karena itu Tuanku Nanggong Xuanji, menerapkan ujian terlebih dahulu untuk orang yang ingin melihatnya. Sambil menunjuk Ye Chengqing Moqi mengatakan, hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang sembrono sepertimu. Lin Su menyela perkataan agar Moqi jangan kasar terhadap tamu, Tuan Ye ini adalah seorang ahli kaligrafi dan lukisan. Moqi mengatakan apa hubungannya jika dia seorang ahli di bidang itu dengan permainan catur. Ye Chengqing mulai terprovokasi dengan argumen yang disampaikan oleh Moqi, Nona ingat dengan apa yang kau katakan itu, sekarang tolong Anda atur pertarungan untukku. Lalu Moqi menunjuk kakek tua, yang merupakan seorang master catur dari ibu kota kekaisaran. Selama 3 hari ini dia belum bisa memecahkan formasi yang ditinggalkan oleh gurunya yaitu Nanggong Xuanji. Tidak banyak bicara Ye Chengqing langsung menghampiri kakek itu, dari belakang dia memperhatikan formasi apa yang membuat kakek ini sampai gemetaran. Moqi meneriaki Ye Chengqing agar jangan bertingkah so hebat, formasi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan begitu saja. Tiba-tiba Suixin menyela perkataannya, tidak apa-apa Master Mo, keterampilan Tuan Ye jauh di luar imajinasi Anda. Kakek tua yang sedang berusaha memecahkan sebuah formasi itu, dibuat stres dia mengalami depresi yang mendalam. Ye Chengqing dengan sopan meminta kepada kakek tersebut, dia ingin mencoba memecahkan formasi itu. Si kakek menghela napas panjang, dia mengatakan mungkin memang saya tidak ditakdirkan untuk melihat formasi kuno yang tidak lengkap itu. Dia pun berdiri kemudian mempersilahkan Ye Chengqing untuk duduk, Ye Chengqing pun berterima kasih atas pengertiannya. Si kakek tidak pergi, dia berdiri di samping dengan yang lainnya, sedikit penasaran ingin melihat yang dilakukan Ye Chengqing. Tidak banyak berpikir dalam sekali lihat, Ye Chengqing langsung mengambil bidak putih,
Satu persatu dia susun, setiap bidak yang ia letakkan di papan catur memancarkan aura keemasan. Terlihat rembesan energi spiritual yang semakin pekat, kemudian membentuk sosok Nangong Xuanji, seolah-olah Ye Chengqing sedang berhadapan melawannya. Bidak hitam diletakkan di papan catur, membuat si kakek tua terkejut. Tidak, potongan hitam itu menyerbu jantung, ini situasi yang mengerikan. Ye Chengqing dengan tenang mengatakan agar tidak usah khawatir, meski formasi ini berisi 3 rahasia tersembunyi, selama bisa membebaskan diri dan memulai dari sisi lain, Anda akan bisa membalikkan keadaan, dari kalah menjadi kemenangan yang mutlak. Si kakek tua tercengang melihat kehebatan Ye Chengqing, luar biasa, akhirnya saya mengerti. Sambil terus meletakkan bidak-bidaknya, Ye Chengqing memberi pencerahan kepada si kakek, agar jangan ragu dan takut untuk menerobos. Seseorang akan terjebak selamanya dalam formasi catur ini, dan tidak akan pernah memenuhi syarat, untuk melihat wujud sebenarnya dari permainan catur kuno yang tidak lengkap. Ye Chengqing mengambil bidak putih, lalu menunjukkan formasi yang dia namakan gerakan 158 bidak. Terlihat seperti sebuah teknik Tai Chi Yin dan Yang, Ye Chengqing meletakkan bidak terakhirnya, dan berhasil memecahkan formasi tersebut. Wujud spiritual Nangong Xuanji pun langsung lenyap, dan si kakek sangat tidak percaya, jika dia tidak melihatnya secara langsung kehebatan Ye Chengqing. Moqi yang terkejut tidak pernah menduga, formasi yang sesulit itu, dapat dengan mudah dipatahkan oleh Ye Chengqing dengan 1 kali percobaan. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya memakan beberapa menit saja. Kemenangan Ye Chengqing menjadi pusat perhatian, membuat para maniak catur mengkerubutinya untuk memberi pujian. Lanjut Ye Chengqing menagih janji, untuk melihat harta karun kuno yang tidak lengkap itu, dengan menunjukkan ekspresi datar, mau tidak mau Moqi pun menyetujui permintaan Ye Chengqing, meski terlihat dia tidak ikhlas. Sambil membawa sebuah kotak kayu, Moqi mengatakan meskipun Anda telah lulus ujian itu, saya harus tetap memperingatkan Anda. Bahkan orang yang sekuat Tuanku Nangong Xuanji, hanya menyelesaikan 1 permainan saja. Belum selesai menjelaskan Ye Chengqing langsung menyela perkataannya, baik Nona saya mengerti, cepat berikan padaku saya tidak sabar ingin mencobanya. Dalam hati Ye Chengqing mengatakan, ini hanya sekedar buku catatan permainan catur, jangan dilibatkan dengan sesuatu yang mengandung hal mistis, semua itu hanya tahayul. Moqi menggigit jari telunjuknya, kemudian dia teteskan ke kotak harta tersebut, tiba-tiba terpancar aura gelap transparan, yang membuat semua orang merasakan hawa menakutkan. Secara perlahan Moqi membuka kotak tersebut, semua orang yang ada di ruangan itu kesulitan untuk melihat secara langsung, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja terasa berat. Moqi pun mengambil catatan formasi tersebut, dan menyarankan Ye Chengqing, untuk tidak mencoba mencari solusinya sendirian. Jangan sampai sesuatu terjadi, karena kami tidak akan bertanggung jawab, dan telah mencoba memperingatkanmu. Moqi pun memberikan kertas tersebut kepada Ye Chengqing, kemudian Suixin menyemangati semoga Tuan Ye berhasil menyelesaikannya. Ye Chengqing mulai menyusun formasi sesuai yang tercatat di buku itu, setiap bidak diletakkan dengan sempurna. Ye Chengqing merasa, bahwa formasi ini sangat mirip saat dia mengikuti kejuaraan catur di kelas amatir. Namun bagi Moqi, melihat Ye Chengqing yang langsung mempraktekkan tanpa perlindungan, merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Suixin menyindir Moqi dengan mengatakan, bahwa orang tangguh tidak akan banyak bicara. Singkat cerita 15 menit kemudian, Ye Chengqing bingung apa yang harus dilakukan, dan orang-orang yang menyaksikan pun memberi komentar, sepertinya dia juga terjebak dalam formasi itu. Moqi bergumam dalam hati, sudah bertahun-tahun menunggu master sejati, ternyata yang mencoba formasi itu hanya seorang pemuda biasa. Jenius muda yang diperintahkan oleh Master Pavilion, untuk saya temukan sepertinya bukan dia orangnya. Sebenarnya Ye Chengqing sudah bisa menyelesaikan formasi itu, hanya saja membutuhkan banyak langkah, menurutnya terlalu memalukan jika melakukan cara tersebut. Maka Ye Chengqing sedang mencari cara untuk menyelesaikannya dengan singkat. Tidak ada cara lain akhirnya Ye Chengqing meniru formasi Master Catur, yang dia ketahui di dunia modernnya dulu. Tiba-tiba saja semua orang memandang ke atas, dengan ekspresi terkejut mereka melihat, sebuah formasi terbentuk dalam wujud spiritual. Lin Su sampai tidak percaya ada orang sampai di level seperti ini,
bahkan Moki mengingat gurunya saja, meski sudah memasuki alam Dao, dia tidak dapat memicu fenomena tersebut. Kakek tua benar-benar dibuat terpana dengan formasi yang Ye Chengqing terapkan, meskipun dia menilai bahwa gerakan Ye Chengqing terlihat ngasal, tapi semua penempatannya mengandung Dao yang berbeda-beda. Lin Su penasaran bagaimana pendapat Moki, apakah Tuan Ye akan bisa menyelesaikannya. Tatapan Moki yang terbuka lebar mengatakan, di tingkatan ini, sudah bukan lagi dia bisa atau tidaknya menyelesaikan permainan, melainkan semua gerakannya itulah yang sebenarnya jauh melampaui formasi kuno. Bidak terakhir yang Ye Chengqing terapkan, membuat ruangan berguncang, memicu munculnya wujud spiritual burung phoenix biru yang melegenda. Ye Chengqing berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu kurang dari 30 menit, dalam sebuah kertas terdengar suara yang menyampaikan, bahwa Ye Chengqing pantas mendapatkan warisannya. Ini dia yang Ye Chengqing harapkan, dia menanti sebuah hadiah dari memecahkan formasi kuno itu. Ye Chengqing merebahkan tangannya menunggu anugerah dewa, yang selama ini dia inginkan yaitu menjadi seorang kultivator. Tiba-tiba sebuah pusaran energi berkumpul di satu titik, kemudian memasuki tubuh Ye Chengqing, dan kertas kuno itu seperti hilang kekuatannya langsung terjatuh. Semua orang melihat Ye Chengqing seperti orang gila, mereka tidak tahu bahkan Ye Chengqing tidak merasakan sebuah energi telah merasuki tubuhnya. Moki menanyakan kepada Su Ixin ada apa dengan Tuan Ye, mana aku tahu, mungkin Tuan Ye sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada formasi kuno. Ye Chengqing mengintip kemudian berteriak menanyakan mana warisannya. Dengan pose pahlawan bertopeng Ye Chengqing mengeluh sendiri, apakah kamu mencoba mempermainkanku? Sampai Su Ixin menegurnya membuat Ye Chengqing kembali normal, Tuan Ye, apa Anda baik-baik saja? Dengan sangat malu Ye Chengqing menanggapi Su Ixin sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Ye Chengqing berpikir mungkin warisan itu seperti sebuah puzzle, untuk mendapatkannya harus diselesaikan secara bertahap. Maka Ye Chengqing meminta Moki untuk mengeluarkan semua formasi kuno itu, untuk dia selesaikan satu persatu. Permintaan Ye Chengqing membuat Moki terkejut, karena menurutnya itu adalah tindakan gila. Namun Ye Chengqing merasa bahwa itu harus dilakukan, karena dia ingin warisan dari formasi kuno itu. Keputusan Ye Chengqing menimbulkan kegaduhan bagi semua orang yang fanatik dengan permainan catur. Moki mengingat kejadian di mana gurunya Nanggong Xuanji, untuk memecahkan satu formasi saja sampai menghabiskan semua energinya, itu pun beliau gagal dan tidak bisa bangun cukup lama. Ye Chengqing menanyakan kembali niatnya, apakah permintaan itu sebuah kesalahan? Tidak Tuan Ye, baiklah tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Di samping itu Lin Su dari kejauhan memperhatikan Ye Chengqing, dia mundur perlahan dan meninggalkan ruangan tersebut secara diam-diam. Lin Su sudah menyadari bahwa kehebatan Ye Chengqing yang di luar Nurul, keberadaannya harus segera diketahui oleh Master Pavilion. Lin Su menggunakan sebuah artefak untuk menghubungi Master Pavilion, dia tinggal di lantai paling atas di Pavilion Angin Deyan. Terlihat Master itu seorang perempuan cantik yang nampak masih muda, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lin Su lewat artefak yang serupa. Dengan nada yang lemah lembut sambil nyebat, Master Pavilion menanyakan ada apa kamu menghubungiku. Lin Su melaporkan kejadian sebelumnya, di mana Ye Chengqing yang menyelesaikan formasi kuno dalam waktu singkat, bahkan dia sekarang sedang mencoba menyelesaikan formasi kuno lainnya. Di saat Ye Chengqing sedang menunggu formasi kuno berikutnya, Lin Su dari kejauhan mengatakan situasinya sekarang kepada Master Pavilion. Dia pun meminta Lin Su agar terus mengawasi dan biarkan dia melakukannya. Master Pavilion penasaran ingin tahu, apakah orang bernama Ye Chengqing itu memiliki kemampuan. Master Pavilion bergumam di dalam hati, akhirnya orang yang aku cari selama ini muncul juga. Tidak lama kotak yang berikutnya sudah dibawa oleh Moki, bahkan dia membawakan 4 sekaligus ke hadapan Ye Chengqing. Tidak berlama-lama karena hari semakin sore, Ye Chengqing ingin segera menyelesaikan semuanya, dia pun langsung membuka kotak keduanya tanpa bantuan Moki. Terlihat setiap terbukanya kotak memancarkan cahaya keemasan, Ye Chengqing memperhatikan kertas formasi dengan teliti. Dia memejamkan mata mencoba memahami formasi tersebut, yang tergambar di dalam pikirannya. Setelah titik lemahnya ditemukan, Ye Chengqing dengan sangat cepat langsung saja menyusun semua bidak, dan hanya beberapa saat formasi itu dengan mudah diselesaikan.
Kejadian sebelumnya terulang lagi, kertas itu memberi selamat dan seperti biasa, sebuah warisan akan diberikan sebagai hadiah. Aura biru yang keluar dari kertas kuno masuk lagi ke dalam tubuh Ye Chengqing. Kenapa kejadian ini seperti deja vu? Ye Chengqing hanya bisa menggaruk kepala, dia merasa telah mengulang kejadian yang sudah dilaluinya. Di dalam hati dia bergumam, bagaimana jika kali ini diselesaikan dengan orang yang berbeda? Ye Chengqing membuka kotak harta berikutnya, lalu dia memperhatikan formasi catur, dan kemudian memanggil Su Yixin. "Nona Yan, tolong kemari sebentar." Su Yixin menghampiri Ye Chengqing. "Tuan Ye, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda?" Ye Chengqing menunjuk papan catur, agar Su Yixin perhatikan formasi itu. Kemudian dia meminta Su Yixin untuk meletakkan bidak sesuai yang dia arahkan. Su Yixin yang terkejut bertanya, "Kenapa harus saya yang melakukannya, Tuan Ye?" "Ya tidak apa-apa, aku sedang menguji sesuatu." Su Yixin pun duduk mengambil alih posisi sebagai pemain. Dia mulai mengambil bidak putih, dan meletakkannya sesuai apa yang dikatakan Ye Chengqing. Terlihat tangan Su Yixin yang gemetaran, takut dirinya melakukan kesalahan. Moqi mengingatkan agar Su Yixin berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan dalam melangkah. Setelah bidak putih ia taruh di papan catur, tiba-tiba sebuah percikan cahaya muncul, dan langsung menyelesaikan formasi yang tidak lengkap itu. Kertas formasi kembali terbang, dan memberi selamat atas kemenangannya. Su Yixin menerima pecahan warisan semangat primordial, terlihat aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Su Yixin berkata di dalam hatinya, ternyata Tuan Ye telah memberiku kesempatan langka ini. Kertas itu menjelaskan kekuatan yang sangat luar biasa, yang dapat memindahkan gunung dan membalikan lautan, tapi harus mencapai terlebih dahulu alam dewa. Su Yixin tidak menduga akan menerima warisan, yang didambakan oleh semua para kultivator di dunia. Tiba-tiba dia berlutut kepada Ye Chengqing, "Terima kasih Tuan Ye atas keberuntungan besar ini." Moqi dibuat terkejut oleh sikap Ye Chengqing, yang begitu saja memberikan kesempatan dan keberuntungan yang menentang surga kepada Su Yixin. Semua orang sangat iri kepada Su Yixin, mereka pun juga menginginkan kesempatan itu. Dalam hati Ye Chengqing sedikit kecewa, Su Yixin mendapatkan warisan sedangkan dirinya tidak. Ye Chengqing sangat kesal, apa mungkin karena dirinya yang tidak memiliki akar spiritual. "Baiklah, jadi begitu cara bermainnya. Lihat bagaimana aku akan menghancurkan semua formasi ini." Ye Chengqing membuka semua kotaknya, satu persatu dia selesaikan begitu cepat, sampai semua lembaran formasi kuno berterbangan, lalu memberikan warisannya dengan sekaligus kepada Ye Chengqing, namun tetap saja tidak terjadi apa-apa kepada tubuhnya. Ye Chengqing semakin murka, dia mengutuk suara yang didengarnya. "Bajigur, apa kau tidak takut dengan pembalasan ilahi, karena mengacaukan kepala orang lain seperti ini?" Singkat cerita, 1 jam kemudian, semua formasi telah Ye Chengqing selesaikan, dia pun mengajak Su Yixin untuk segera pergi dari ruangan itu dengan sangat kecewa. Meski semua orang memuji kehebatannya, namun tidak membuat Ye Chengqing bahagia, dia menginginkan warisan yang menurutnya tidak dia dapatkan. Di samping itu Moqi yang tidak percaya, ke-13 formasi kuno diselesaikan oleh Ye Chengqing hanya dalam waktu kurang dari 3 jam saja. Rasa penasaran yang kuat muncul dalam hatinya, siapa sosok Tuan Ye itu sebenarnya? Sepanjang perjalanan Ye Chengqing tidak berkata apa-apa, dia menunjukkan ekspresi yang sangat kesal. Lin Su dalam hati berkata, mengapa Tuan Ye begitu tidak senang, setelah dia menyelesaikan semua formasi itu? Tiba-tiba Lin Su panik, dia menganggap apa mungkin karena dirinya, yang tidak menjamu kedatangannya dengan baik. Tidak lama Ye Chengqing mendengar sebuah melodi yang tidak asing di telinganya, dan Lin Su mengatakan bahwa ada seorang perempuan cantik yang mendiami lantai 4, yang sering memainkan musik di sana. Ye Chengqing menanyakan apakah dia adalah penguasa di lantai 4. Lin Su mengatakan bahwa dia seorang kultivator wanita dari Sekte Abadi. Bahkan kedatangannya di paviliun ini baru 1 bulan yang lalu, namun dia sudah mengalahkan master lantai 4 dengan permainan musiknya. Sesekali dia ke sini hanya untuk menerima tantangan dari orang lain, dan sampai sekarang belum ada yang dapat mengalahkannya. Ye Chengqing penasaran, dia sedikit tertarik untuk menentang penghuni lantai 4 itu. Kebetulan wanita misterius itu sedang ada di paviliun ini, Lin Su pun mengajak Ye Chengqing untuk melihat permainannya. Terlihat seorang laki-laki yang sedang memainkan zitar, dia sangat yakin akan memenangkan pertarungannya melawan wanita misterius itu.
Di balik tirai terdengar suara wanita yang mengatakan, seekor lalat mencoba mengguncang sebuah pohon, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Terlihat jari tangan yang lentik memainkan sebuah alat musik, setiap irama menimbulkan aura yang dapat menyerang ke jantung si penantang. Dia sampai terkejut merasakan kekuatan yang sangat kuat menerpa tubuhnya. Laki-laki itu dibuat merinding hanya dengan satu ritme saja, dia sangat kesal lalu mencemooh cara mainnya yang kasar sampai menyerang fisik. Sedikit diperlihatkan sosok perempuan itu, dia berkata kau terlalu lemah, bahkan tidak dapat menahan tekanan angin dari melodiku. Ye Chengqing di belakang yang baru datang mendengarkan, lelaki itu mengatakan jika dapat mengalahkannya dalam bermain musik, jika pria akan dijadikan suaminya, dan perempuan akan dijadikannya saudara. Tiba-tiba Ye Chengqing ikut bicara, hei, jika Anda menang tidak perlu menyerang secara pribadi. Meski saudara laki-laki ini tidak terlihat cukup menarik, tapi Anda tidak harus begitu kasar. Meski kesal pria itu atas ucapan Ye Chengqing, namun dia tidak ada niat untuk melawan. Lanjut Ye Chengqing meminta perempuan misterius itu untuk melawan dirinya. Namun perempuan tersebut menolak permintaan Ye Chengqing, tidak perlu, saya tidak ingin melawan Anda. Ye Chengqing dan semua orang yang ada di sana kebingungan, kenapa Anda menolak tantangan saya? Laki-laki yang sebelumnya dikalahkan meneriaki perempuan itu, mengapa kamu mengakui dia yang baru datang? Tiba-tiba secara perlahan tirainya terbuka, ternyata sosok yang di dalam itu adalah Xin Yue. Tuan Ye, lama kita tidak bertemu. Singkat cerita pertemuan Ye Chengqing dan Xin Yue yang tidak disengaja, menjadi sebuah reunian kecil. Ye Chengqing membuka percakapan, pantas saja saya merasa familiar dengan melodi yang terdengar di koridor, ternyata kamu yang memainkan melodi itu. Dengan senyuman hangat Xin Yue berterima kasih, atas perhatian Ye Chengqing yang dapat mengenali melodinya. Lin Su yang keheranan melihat Xin Yue, tidak biasanya dia bersikap sopan dan lembut kepada orang lain, namun di hadapan Ye Chengqing dia sangat rendah diri. Lin Su semakin penasaran siapa sebenarnya sosok di hadapannya ini. Lanjut Xin Yue bergumam di dalam hati, alasannya dia datang ke Kaisaran Deyan, karena mendengar dari gurunya Zitian, yang mengatakan bahwa Tuan Ye sedang melakukan perjalanan ke ibu kota. Dia membayangkan di mana Zitian yang secara pribadi mengutusnya, untuk menemui Ye Chengqing di sana, dan memastikan Ye Chengqing mendapatkan pengalaman yang terbaik. Untuk misi rahasia ini jangan sampai diketahui oleh para master lainnya, dan jangan sampai membuat repot Ye Chengqing. Namun di sini Xin Yue beralasan, bahwa kedatangannya ke sini hanya sekedar berkunjung saja, tapi tidak menyangka bisa bertemu dengan Tuan Ye. Timbul kecemburuan di pikiran Suixin, melihat Xin Yue yang sangat akrab dengan Ye Chengqing. Begitupun Xin Yue, secara diam-diam dia mengamati Suixin bahkan sampai ke basis kultivasinya. Yang di penglihatannya menunjukkan akar spiritual ganda es dan air. Namun dia hanya kultivator di tahap tengah inti emas. Xin Yue merasa dirinya lebih unggul dari Suixin, jadi tidak menganggap dia sebagai saingannya. Lanjut Ye Chengqing yang memperhatikan Xin Yue, dia mengatakan bahwa keterampilannya dalam bermain musik sekarang jauh lebih berkembang. Tiba-tiba Suixin ikut bicara, itu benar, permainan kakak ini dapat diterima, tapi masih belum per-10.000 dari pemainan musik Tuan Ye. Merasa dirinya yang dianggap lebih tua dari Suixin yang memanggilnya kakak, membuat Lin Su sangat marah, dan menggerutu di dalam hatinya. Bocah sialan kau memanggilku kakak perempuan, awas saja kau ya. Lanjut Ye Chengqing menyangkal perkataan Suixin, meski permainnya sedikit lebih baik daripada Xin Yue, mau di bidang seni ataupun bela diri, selama dilakukan sepenuh hati itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba Xin Yue menggenggam tangan Ye Chengqing sambil mengatakan, itu benar Tuan Ye, Xin Yue bersedia untuk berbagi hati dengan Tuan. Kejadian itu membuat Suixin sangat murka, melihat panutannya yang dipegang-pegang. Lanjut Xin Yue meminta Ye Chengqing memainkan sebuah melodi, dia sangat merindukan permainannya yang sudah lama tidak dia dengar. Ye Chengqing pun berjalan ke arah di mana zitar diletakkan, Suixin dan Xin Yue berdiri di belakang Ye Chengqing, dan masing-masing dari mereka menunjukkan tatapan tajam, seolah-olah keberadaannya menjadi persaingan, untuk berada lebih dekat dengan Ye Chengqing. Dengan nada pelan Xin Yue mengatakan kepada Suixin, kamu telah kalah adik kecil. Jangan terlalu yakin kakak perempuan, permainan baru saja dimulai. Dan video pun bersambung.